Tahun 2017 nampaknya akan dijadikan sebagai tahun kebangkitan karir Marshanda di dunia musik. Cha-Cha memang sudah cukup lama vakum. Tercatat dia mengeluarkan single terakhir pada tahun 2014 yang berjudul Kamu. Di awal tahun 2017 ini Marshanda siap merilis single terbaru yang berjudul Sienna, yang tak lain merupakan nama dari putri semata wayangnya dengan Ben Kasyafani. Menilik dari judulnya, sudah bisa diterka kalau single terbaru Marshanda berkisah tentang kecintaannya kepada Sienna. Lagunya sendiri udah ready, kita udah rekaman dari akhir tahun kemarin. Dan ini dia aku mengawali tahun baru aku dengan project yang menurut aku sangat spesial banget. Karena ini lagu yang personal banget buat aku ya. Judulnya Sienna untuk anakku. Di lagunya sendiri tuh ada ungkapan cinta. Sungguh aku ingin engkau tahu betapa indahnya senyummu dan cahayamu. Uniknya, lagu yang diciptakan sendiri oleh Marshanda tersebut ternyata awalnya bertema tentang cinta pertama. Cha-Cha kemudian memodifikasinya menjadi lagu bertema kecintaan terhadap putrinya. Sebenarnya ini lagu udah lama banget, udah ada dari aku umur 17 tahun sebenarnya lagunya. Tapi awalnya liriknya itu tentang cinta pertama gitu. Terus begitu aku lahiran udah punya Sienna, dan kemarin aku lagi kangen banget sama Sienna, aku ciptain lagu ini dan aku modif liriknya, terus jadilah lagu ini untuk Sienna. Udah, Sienna-nya udah denger dan dia suka banget, walaupun mungkin secara makna lagunya kan kata-katanya kan dia mungkin belum terlalu ngerti gitu ya, belum terlalu ngerti banget maksudnya tuh apa, tapi dia suka banget dan dia minta-minta ngulang terus. Lagu ini bisa jadi hadiah buat dia, dan juga misalnya suatu hari nanti aku udah pergi dari dunia ini akan jadi sesuatu yang abadi buat dia. Cha-Cha mengaku mendapatkan support dari Ben Kasyafani, mantan suaminya, untuk segera merilis single barunya tersebut. Hal ini sekaligus menjadi bukti kalau lagu berjudul Sienna bukanlah ungkapan hati Marshanda karena mengalami kesulitan untuk bertemu dengan Sienna. Sebab pada suatu masa di saat hubungan Cha-Cha dengan Ben memanas, Cha-Cha kerap mengeluh tak diberi cukup waktu oleh Ben untuk bertemu dengan putrinya. Kalau Ben melihat ini sebagai salah satu move baru aja dalam karir aku gitu, jadi dia mensupport aja sih. Sekarang hubungan Cha-Cha dan Ben memang sudah membaik. Ben bahkan kini sudah berumah tangga lagi dengan Ines. Sedangkan Cha-Cha hingga kini masih sendirian. Namun hari-hari belakangan ini, nama Marshanda sedang menjadi perbincangan hangat setelah kedapatan jalan bersama seorang cowok. Gak berarti setiap cowok yang aku temuin dan bersama aku tuh pacarku gitu loh, jadi itu hanya salah paham aja sih dan menjadi terlalu heboh, padahal itu cuma casual aja. Setelah sukses dengan sitkom Tukang Ojek Pengkolan, RCTI akan kembali menayangkan sitkom Dunia Terbalik mulai malam nanti pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Sitkom ini bercerita tentang sebuah kampung yang didominasi oleh kaum pria karena banyak istri di kampung tersebut mencari nafkah di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita atau TKW. Layaknya wanitalah yang melakukan peran domestik dalam rumah tangga, namun dalam sitkom ini peran tersebut justru dilakukan oleh laki-laki. Sitkom yang dibintangi oleh beberapa bintang tenar seperti Agus Kuncoro, Indra Birowo, Sutansi Matupang, dan Idrus Mardani ini mengambil lokasi syuting di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Jadi ceritanya kalau mau cerita sedikit, Dunia Terbalik ini tentang sebuah kampung, sebuah daerah yang suami-suaminya itu yang kebetulan istri-istrinya kerjanya di luar negeri, semacam TKI gitu ya. Nah, TKW gitu. Nah, kita tuh sekarang yang dinafkahin sama istri karena di kampung ini kita kerjanya serabutan ya. Punya anak, satu anak laki-laki yang benar-benar kita urus, ini juga punya anak. Jadi pokoknya kita sebagai suami tapi perannya adalah ibu rumah tangga. Kita ISTI, bukan ikatan suami takut istri, ikatan suami tergantung istri. Iya, karena kita kehidupannya tergantung dia.
Ide cerita tentang istri-istri yang mencari nafkah sementara para suami di rumah mengurus anak dan keluarga memang bukan ide biasa. Meski dalam dunia nyata kisah ini bisa ditemukan di beberapa lokasi di Indonesia, namun cerita ini belum pernah diangkat ke layar kaca. Karena itulah sitkom ini sangat menarik untuk disaksikan dan dijadikan favorit baru para penggemar sinetron tanah air. Action! Itu bumper, doi! Dasar menoy. Neng, itu mertua kamu tuh tinggal di rumah, sekarang? Ya, gitu deh. Biar ada yang ngurusin Edward. Kalau jadi bapak emang harus begitu. Harus tegas! Mertua kita suruh datang tiap hari ke rumah. Urusin cucunya. Setelah itu pulang deh. Luar biasa kamu, Deng. Itu, umpoman kamu. Ya iya, Dang. Kita kan pemimpinnya. Kita bilang A, kita bilang B, B. Ya nggak, Doi? Selain membawa ide cerita segar, sitkom Dunia Terbalik juga mengandung nilai-nilai moral untuk menghormati tugas serta peran domestik para wanita. Ya, peran dan tugas yang selama ini banyak dilakukan oleh ibu rumah tangga sering diabaikan dan dianggap remeh, bahkan kurang begitu dihargai oleh masyarakat. Dan ya rasa hormat saya lah kepada perempuan yang menjadi ibu rumah tangga itu begitu luar biasa pengorbanan mereka, karena di sini juga membicarakan bagaimana seorang perempuan meredam keinginannya untuk mengejar karirnya, tapi untuk mengurus rumah tangganya itu buat saya sebuah pengorbanan yang luar biasa. Tapi ini dilakukan oleh seorang laki-laki meredam cita-cita dia untuk berkarir sebagai laki-laki, tapi untuk mengurus keluarganya itu. Makanya ini sih cerita luar biasa sih buat saya. Bener-bener kebalik gitu dunianya. Pada akhirnya sebuah tayangan tidak hanya sekedar menjadi tontonan, namun seyogianya juga menjadi tuntunan yang baik bagi penontonnya. Tayangan yang segar dan mendidik ini akan tayang perdana nanti malam pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Tayang sinetron Dunia Terbalik, tayang setiap hari jam 8.15. Ayo saksikan sinetron ini, jangan sampai enggak. Dunia terbalik, dunia terbalik, dunia terbalik, dunia terbalik, dunia terbalik. Ada sinetron Dunia Terbalik di RCTI jam 8.15.